Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Karya Agus Prawira Laksmana, nomor absen 22 dari kelas 11-6, ingin memaparkan suatu artikel beserta pertanyaannya. Artikel dengan judul Tantangan Ideologi Pancasila sebagai Ideologi Negara di Zaman Digitalisasi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor pertama, yaitu apa yang dibahas pada artikel tersebut? Artikel tersebut membahas tentang tantangan yang dihadapi Pancasila di era digital. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan teknologi informasi seperti media sosial, internet, dan platform lainnya. Artikel ini juga menyoroti berbagai masalah seperti penyebaran paham radikalisme, meningkatnya hoaks, polarisasi masyarakat, dan melemahnya sikap toleransi serta rendahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila. Intinya, artikel ini menunjukkan digitalisasi membawa dampak positif tetapi juga memberi dampak negatif atau mengancam stabilisasi ideologi dan persatuan sosial jika tidak diatasi atau diantisipasi dengan baik. Pertanyaan nomor kedua yaitu kenapa atau bagaimana bisa terjadi permasalahan tersebut? Nah, masalah ini muncul karena beberapa faktor penting yang saling berhubungan. Yang pertama, penggunaan internet Indonesia sangatlah besar. Menurut APJII 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 229,4 juta jiwa atau sekitar 80,66% dari seluruh penduduk. Banyaknya pengguna internet membuat informasi termasuk hoaks, ujaran kebencian maupun ideologi ekstrim menyebar dengan sangat cepat atau dengan sangat luas. Yang kedua, media sosial menjadi sumber informasi utama. Survei nasional menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memperoleh informasi dari media sosial, bukan dari media resmi. Nah, karena kekurangan verifikasi masyarakat, mudah termakan disinformasi. Yang ketiga yaitu literasi digital masih belum merata. Laporan literasi digital nasional menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk memilah dan memilih informasi online masih rendah. Sumber ini yaitu dari Laporan Literasi Digital Nasional 2020. Hal ini membuat masyarakat mudah untuk terpapar provokasi paham radikal dan konten negatif lainnya. Yang keempat, algoritma media sosial memperkuat polarisasi. Konten yang muncul di feed pengguna cenderung mengikuti preferensi mereka atau yang mereka tonton. Nah, pemahaman ini bersumber pada penelitian polarisasi digital dari Lemhanas. Ini memicu perpecahan bahkan di antara sesama warga negara. Yang kelima, ada pengawasan digital masih belum optimal. Meski pemerintah melakukan modernisasi, konten negatif di media sosial masih sangat mudah dapat diakses. Pemaparan materi ini bersumber dari kajian penyebaran hoaks dari UN Fakti Journal. Semua faktor ini memuat nilai-nilai Pancasila semakin rentan di tengah arus digital. Dan soal yang terakhir yaitu solutif sebagai generasi muda. Yang pertama, menguatkan literasi digital. Generasi muda harus aktif belajar dan mengajarkan cara memverifikasi informasi mengenai hoaks, memahami bias algoritma, dan bersikap kritis terhadap konten digital. Peningkatan literasi digital dapat terbukti efektif menekan penyebaran hoaks.
Kajian materi ini bersumber pada Indeks Kecakapan Digital Indonesia dari Kominfo. Yang kedua, membuat konten positif berbasis nilai-nilai Pancasila. Media sosial harus digunakan untuk menyebarkan konten toleransi, gotong royong, solidaritas, dan persatuan. Konten-konten kreatif seperti video pendek, infografis, dan meme edukasi dan podcast di media sosial bisa menjadi cara yang efektif karena lebih mudah diterima oleh generasi muda pada saat ini. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoax. Sebelum membagikan informasi, pastikan sumbernya terpercaya atau valid. Jika menemukan konten provokatif atau memecah belah, gunakan fitur report atau laporkan pada konten tersebut. Yang keempat, aktif di komunitas sosial dan program edukasi. Berpartisipasi dalam organisasi pemuda, relawan literasi digital, atau komunitas toleransi dapat membantu memperkuat pemahaman masyarakat mengenai wawasan kebangsaan atau nilai-nilai sosial dari Pancasila. Yang kelima, mendorong kerjasama antar pemerintah, sekolah, atau platform digital lainnya. Generasi muda bisa menyuarakan pentingnya kurikulum literasi digital oleh pendidikan Pancasila yang modern, relevan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah era digital memberikan banyak manfaat, tapi sekaligus membawa ancaman bagi ideologi negara. Penyebaran informasi yang sangat cepat ditambah rendahnya literasi digital pada masyarakat atau generasi muda saat ini, dominasi media sosial sebagai sumber informasi, dan kurangnya pengawasan membuat Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi tantangan serius. Data APJII membuktikan bahwa internet telah digunakan oleh 229,4 juta orang, dan fakta bahwa media sosial menjadi sumber informasi utama menunjukkan besarnya potensi penyimpangan yang ada. Atau jika tidak dikelola, hal ini bisa melemahkan persatuan dan nilai-nilai Pancasila. Namun, tantangan ini bisa diatasi. Generasi muda memiliki posisi paling strategis untuk menjaga Pancasila di era digital ini melalui peningkatan literasi digital, penyebaran konten positif, sikap kritis terhadap informasi, dan keterlibatan dalam komunitas sosial, serta penggunaan internet secara bertanggung jawab. Kesimpulan dari materi ini yaitu Pancasila tetap relevan dan sangat penting sebagai pedoman hidup bangsa, tetapi tetap harus diperjuangkan secara aktif. Dunia digital tidak boleh menjadi ancaman bagi persatuan, melainkan alat untuk memperkuat dan memodernisasi nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila. Sekian pemaparan materi artikel dari saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.